Bapak sekalian, masih di kajian tentang fikih sholat. Dan pada malam hari ini kita akan membahas al-matruku minas sholat. Jadi hal yang ditinggalkan saat kita melakukan sholat. Bisa jadi ada di antara kita yang maaf ditinggalkannya malah 1 rakaat, mungkin atau tidak. Jadi salat isya yang mestinya 4 rakaat karena ada yang dipikirkan akhirnya kurang 1 rakaat. Jadi rakaat ketiga mestinya berdiri lagi langsung sujud. Nah itu dalam perspektif fikih Islam seperti apa? Ini yang nanti kita akan kaji. Ada juga yang misalnya di rakaat yang kedua kan mestinya ia melakukan tasyahud awal. Langsung berdiri, Pak. Ada atau tidak, Ibu? Ada. Orangnya hadir di sini atau tidak? Oh, ada juga, Masya Allah. Nah, itu bagaimana dalam perspektif fikih Islam. Nah, itu ada caranya. Nanti kita bahas. Ada juga hal-hal lain. Misalnya sebagian saudara-saudara kita yang mereka biasa yang menggunakan kunut lalu dia tidak kunut. Nah itu seperti apa? Ini akan menjadi bahasan kita. Kembali pada kitab Fathul Qarib dikatakan faslun fasal wal matruku minas salati salasatu asya. Jadi sesuatu yang ditinggalkan dalam salat itu diklaster menjadi 3 hal, 3 perkara. 3 hal itu yang pertama kata muallif fardun. Klaster pertama yang statusnya fardu wa yusamma birrukni dan yang fardu itu dinamai dengan rukun. Niat. Kemudian apa lagi, Pak? Selain membaca suratul Fatihah, itu kan bagian dari rukun. Berdiri bagi yang mampu dan kemudian ruku, sujud, tasyahud akhir. Ini semua kan masuk dalam klaster yang disebut dengan fardu atau dalam fikih disebut dengan rukun. Rukun itu artinya pilar. Pilar itu sesuatu yang esensial. Kita bisa bayangkan kalau masjid ini pilarnya, tiangnya itu enggak ada, kira-kira punya potensi roboh atau tidak, Pak? Punya potensi. Begitu juga salat itu ada yang statusnya fardu atau yang disebut dengan rukun. Kalau ia ditinggalkan maka dipastikan menjadikan sholatnya roboh, sholatnya rusak, sholatnya tidak sah. Salat misalnya tidak membaca suratul Fatihah. Rasulullah SAW katakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La sholata, tidak ada salat. Beberapa ulama-ulama hadis mengatakan la sholata itu la tasih, enggak sah. Salat itu enggak sah tanpa membaca Fatihatul Kitab. Dengan membaca Fatihatul Kitab yaitu pembuka kitab yaitu Al-Qur'anul Karim suratul Fatihah. Cuma kemudian nanti apakah harus menjawab basmalah atau tidak itu kan masalah khilafiyah. Versi mazhab Maliki basmalah itu basmalah itu laisa juz'an minal Fatihah. Itu bukan bagian dari suratul Fatihah, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa basmalah itu bagian dari suratul Fatihah. Nah, cuma yang mengatakan bagian dari suratul Fatihah nanti ada yang membacanya jahar yaitu keras, ada yang membacanya agak lirih. Nah, yang kedua ini adalah masalah yang khilafiyah. Nah, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi kita harus selesai dengan urusan-urusan seperti ini. Urusan keumatan itu banyak, Pak. Jadi jangan sampai kemudian keteledoran umat karena mereka tidak belajar fikih Islam dengan baik, akhirnya dengan masalah-masalah yang semestinya mereka bisa bertasamuh, bisa bertoleransi karena liqillatil ilmi, karena sedikitnya ilmu akhirnya berantem. Ada atau tidak, Bapak? Yang masih urusan basmalah ada yang dikencengkan, ada yang dilirikkan, berantem, masih ada atau sudah enggak ada, Pak?
Masih Pak? Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini yang coba kita hindari. Itu masalah khilafiyah yang sering saya sampaikan. Dalam masalah-masalah yang khilafiyah itu, masalah furu', kita harus berpegang pada satu kaidah yang mengatakan nata'awanu fima nattafiqu alaihi wa natasamahu fima nakhtalifu fihi. Kita bekerja sama dalam masalah prinsip yang memang kita sepakati dan kita harus bertoleransi dalam masalah cabang yang memang kita berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan mudah-mudahan bisa haji dan bisa umrah semuanya. Amin. Umrahnya saya doakan mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat. Tahun ini bisa berangkat berarti bulan ini Pak. Karena bulan ini habis sudah tahun depan gitu kan. Nah itu kita kan mendapati pengalaman internasional kita ketika kita melakukan salat dengan orang-orang yang dari multinegara. Ada yang dari kawasan Timur Tengah, nanti ada yang dari Asia Timur, nanti ada yang dari Asia Barat, ada yang dari Asia Selatan, dari yang Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara rata-rata hampir mirip. Kita Malaysia, Singapura, Thailand, nah itu hampir mirip. Tapi kalau nanti kita misalnya sholat dan kita bertemu dengan orang-orang yang dari kawasan Timur Tengah itu juga mereka beda-beda juga. Ada yang agak dekat dengan Ka'bah, itu punya potensi mereka tekstualis. Itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti ada saudara-saudara kita yang misalnya secara geografis agak jauh dari Ka'bah, Mahbitul Wahyi, tempat turunnya wahyu, biasanya mereka lebih cenderung mensinergikan antara teks dan akal. Mereka menggunakan mazhab Maliki dan Syafi'i. Tapi saudara-saudara kita yang jauh dari Mahbitul Wahyi, tempat turunnya wahyu, biasanya mereka menggunakan pendekatan akal, yaitu rata-rata saudara kita yang mereka tinggal di Eropa. Jadi jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Yang kedua, ada klaster yang kedua namanya sunnatun. Kalau yang pertama tadi adalah fardun wa yusama bil rukni aidan, dia dinamai dengan rukun juga. Ini yang kedua adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunat ab'ad. Nah, baru yang terakhir adalah wahai'ah dan sunnah hayat, ya kan? Wahuma ma'adal fardi, dan keduanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat ini selain yang berstatusnya fardu. Sunnah hayat kita sudah bahas. Jadi kan nggak usah diulang lagi waktu. Jadi kesalahan bukan pada saya Pak ya. Kesalahan kita masih ingat atau kita sudah lupakan gitu. Jadi nanti perlu direfresh lagi. Setelah itu dikatakan wa bayyanal musannifu ats-tsalatsata fi qawlihi fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Jadi kata musannif, pengarang, kadang disebut dengan musannif, kadang disebut dengan mu'allif, tapi rata-rata kalau kitab-kitab klasik, ya, klasik itu menyebut kata musannif. Setiap zaman itu dia ada termnya, ada istilahnya yang populer. Kalau generasi sekarang menyebut musannif, menyebut mu'allif, tapi generasi klasik itu rata-rata menyebut musannif. Menjelaskan as-salasata fi yang tiga tadi, yang fardu, yang sunnah ab'ad dan hayat, itu fi qaulih, dalam perkataannya, fal fardu, maka yang fardu itu la yanubu anhu, tidak menggantinya sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi setelah salam, kemudian kita melakukan sujud, dan saat sujud sahwi, di situ kita membaca bacaan yang maksud subhana man la yanamu wala yasu. Jadi itu bacaannya. Jadi kalau kita membaca sujud sahwi, subhana man la yanamu wala yasu. Nah, itu sekalian artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Itu sebenarnya nyindir kita juga kan itu.
Jadi yang lupa itu bukan Allah, yang lupa adalah kita kan. Buktinya saat sholat kita lupa. Nah itu dalam konteks jemaah sekalian, ketika kita meninggalkan rukun itu tidak boleh kita ganti dengan sujud. Tapi kita harus melaksanakan yang kita tinggalkan. Karena apa? Statusnya adalah rukun. Nah setelah itu dikatakan bal indakarahu ay al-fardh wa huwa fi sholati ata bihi wa tammat sholatuhu adzakarahu ba'da salam wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alai ma baqiya min as-sholati wa sujud sahwi. Jadi kata musannif dikatakan bal indakarahu, bahkan ketika ia ingat hu itu dhamirnya adalah kepada al-fardu ay al-fardha, karena posisinya maf'ul bihi ya, karena maf'ul bihi maka dia dibaca ay al-fardha. Wa huwa fi sholati, dan posisinya masih di dalam salat, maka apa yang ia lakukan adalah atabihi, maka wajib baginya untuk melakukannya. Melakukannya apa maksudnya? Melakukan yang fardu tadi, yang rukun tadi yang ia tinggalkan. Wa tammat sholatuhu aw dzakarahu ba'da salam. Jadi wajib baginya untuk melakukan fardu yang telah ditinggalkan dan sholatnya dianggap selesai. Atau ia ingat setelah salam, au dzakarahu ba'da salam. Waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi ma baqiya minas shalah. Maka wajib untuk melakukan fardu yang ditinggalkan dan meneruskan apa yang tersisa dari salatnya. Nah, serta melakukan sujud. Sudah jelas Bapak atau belum? Jadi kalau bapak-bapak misalnya lupa yang rukun yang lupa biasanya apa Pak? Halo? Rukun yang kita tinggalkan, yang kita lupa apa? Satu paket, satu rakaat. Halo? Iya kan? Yang mestinya sholat, tapi biasanya potensi yang lupa itu yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat, mosok 2 rakaat subuh lupa dilakukan 1 rakaat, kayaknya jarang apa itu. Mosok maghrib itu dilakukan cuma 2 rakaat itu kan. Itu kan lupa seringnya melebihkan atau mengurangi Pak? Mengurangi itu. Maka yang lazim itu, yang lupa itu adalah konteksnya ketika salat yang bilangannya adalah 4 rakaat. Dan ada beberapa hadis di mana Rasulullah SAW ternyata juga pernah lupa juga, Pak. Dan itu menunjukkan sisi sisi kemanusiaan, sisi basyariah Rasulullah SAW. Rasul itu lupa. Karena yang nggak lupa itu Allah, ya kan? Allah itu nggak lupa. Pernah bapak-bapak sekali, oh Allah lupa, itu kan nggak ada, Bapak. Maka ada beberapa hadis yang menunjukkan terkait dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan lupa dalam salat. Ini hadisnya, Pak. Saya sengaja hadirkan biar kajian kita tidak hanya dalam konteks narasi matan saja, tapi kita juga selingi dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa riwayat terkait dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lupa. Saya carikan yang agak pendek saja, Pak. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, nomornya nomor 574. Hari ini jemaah sekalian, kalau kita berinteraksi dengan hadis itu gampang. Kenapa gampang? Nyarinya juga gampang juga, karena sekarang sudah ada program untuk mencari hadis. Jadi kalau bapak-bapak misalnya tanya sama saya, Ustaz, ini hadisnya perawinya siapa? Tinggal saya masukkan redaksinya. Nanti aplikasi itu nanti akan nyari sendiri.
Ada di dalam kitab apa? Di Bukhari ada atau tidak? Kalau ada pasti dia muncul, Pak. Di Muslim ada atau tidak? Nanti pasti akan muncul. Di Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah ada atau dia akan muncul. Kalau nggak ada ya nggak akan muncul. Juga dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, dan hadis-hadis kitab Al-Muwatta, Imam Malik. Itu kalau ada memang dia akan muncul. Tapi kalau nggak ada, nggak ada. Nah ini ada dalam Muslim. Hadis dari Imran bin Husain. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shallal asra fasallama fi 3 rakaat. Ini berarti yang ditinggalkan rukun atau enggak rukun, Pak? Rukun 1 rakaat kok ditinggalkan kan? Sementara 1 rakaat itu kan ada rukuknya, ada sujudnya, dan itu semuanya adalah bentuk rukun. Rasul itu pernah lupa. Yang tadi saya sampaikan, potensi lupa itu ada pada sholat yang berrakaat. Betul, Rasul itu pernah lupa sholat asar. Yang mestinya 4 rakaat dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 3 rakaat. Bapak-bapak ada yang pernah sholat asar gitu ya, mestinya 4 rakaat dilakukan jadi 3 rakaat. Pernah? Oh? Yang pernah kayak Nabi atau gimana itu? Yang pernah, nah itu sifat basyariahnya ya memang itulah sifat kemanusiaannya itu melekat pada kita. Kita ini ya kadang lupa. Tapi biasanya lupa itu kan karena ada faktornya kan. Apalagi kalau ngimamin gitu kan. Ketika ngimamin sebelum datang ke Masjid Muhajirin, nah dimarahi sama istrinya atau berantem sama istrinya. Itu punya potensi kalau nanti ngimamin itu lupa. Aduh. Bapak-bapak juga sama juga. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita ini adalah mukminun salihun. Mukminun salihun. Orang-orang mukmin yang saleh. Jadi sholat kita insya Allah berjamaah semuanya. 5 waktu di masjid. Jangan sampai kita menjadi mukminun salihah. Mukmin tapi salihah. Oh, mukmin kok salihah Pak? Wong sholatnya di rumah melulu kayak mama. Itu kan berarti mukmin tapi salihah dia, Pak. Masya Allah. Enggak lah. Ya, alhamdulillah ini jamaah yang terbaik karena sisi kebaikan dari Bapak-bapak sekalian adalah keistiqomahan. Tidak hanya mengikuti sholat berjamaah, tapi terus menambah pengetahuan kita dalam multidisiplin ilmu, mungkin tafsirnya, mungkin hadisnya, dan juga mungkin fikihnya, dan kajian-kajian yang lain. Nah, ini harus dipertahankan. Kenapa saya ini tekankan? Karena bisa jadi kita hari ini semangat, nah tahun baru 2025 malah gak muncul lagi di Masjid Muhajirin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi insya Allah saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir ini istiqomah semuanya. Nyisipin agar kita istiqomah, Pak. Istiqomah itu berat. Yang menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ubanan itu ketika turun surat Hud ayat 112. Syayyabatni suratu Hud. Surat Hud itu telah menjadikan rambutku ubanan. Jadi kalau kita semua ini ubanan kan karena faktor apa, Pak? Faktor apa, Pak? Faktor usia kan? Tapi Rasul itu ubanan itu adalah karena turun ayat fastaqim kama umir. Beristiqomalah engkau Muhammad sebagaimana diperintahkan. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul kan banyak. Itu yang tidak gampang kita istiqomah. Tapi ada 5 hal yang insya Allah membantu kita agar kita bisa istiqomah. 1, Pak, hadirkan kerinduan yang terus-menerus terhadap surga Allah Ta'ala. Kita pengen masuk surga. Dan pengen masuk surganya itu surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini masuk surga Firdaus semuanya, amin. Itu cita-cita kita harus tinggi, Pak. Kalau cita kita rendah, yang penting masuk surga, aja atau tidak, Pak? Yang punya cita-cita seperti itu, Ustaz, saya yang penting masuk surga. Bahkan ditambah lagi, di emparnya nggak apa-apa. Saya kadang-kadang mikir ini ngajinya di mana? Kok tahu bocoran surga itu ada embernya itu dari mana? Enggak ada.
Rasul itu tidak pernah mengajarkan kepada kita, maksud saya, Rasul tidak pernah mengajarkan cita-cita yang rendah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak masuk surga itu terlalu, Pak. Kuncinya sudah ditunjukkan oleh Allah kan, Pak? Aduh, sudah tahu kuncinya semua ya kan, Pak ya? Jenis-jenis surga itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Pintunya kan sudah dijelaskan. Sudah tahu pintunya sekarang semuanya kan, Pak ya? Ada berapa pintu itu surga? Halo? Surga itu ada berapa, Pak, pintunya, Pak? Ada 8 pintu, Pak. Nah, satu di antaranya yang masyhur yaitu disebutkan Babur Rayyan. Ini biasanya hadis disebut ketika harus nunggu bulan Ramadan. Kita nggak usah nunggu bulan Ramadan, gitu kan? Sekarang sudah berada di akhir Jumadil Awal ya, dan sudah masuk atau belum, Pak? Jumadil Akhir, Pak. Jadi kita masuk puasa itu tinggal 90 hari lagi, Pak. 90 hari lagi itu berarti sekitar 3 bulan. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Mau kita persiapkan dari sekarang. Ibnu Rajab, sekalipun memang beliau ini bermadzhab Hambali, itu mengingatkan. Dulu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka itu meminta kepada Allah dan sekaligus menyiapkan diri mereka untuk bulan Ramadan. Itu persiapan mereka itu adalah 6 bulan. Jadi bulan seperti ini kita sudah mengkondisikan diri kita terkait dengan fikih puasa. Nah, itu kita harus refresh. Nah, jadi sekalian, biar gak kemana-mana, kita kembali kepada hadis. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sholal asar. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat asar. Fasallama fi 3 rakaat, dan beliau itu melakukan salam pada 3 rakaat. Ya, 3 rakaat berarti pada rakaat yang ke-3. Nah, setelah itu summa dakhala manzilah, lalu beliau masuk ke rumahnya. Nah, ini cuma masalahnya rumahnya Rasul dengan tempat beliau melakukan salat itu dekat. Setelah itu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahul Khirbaq. Berdirilah menemui beliau seorang yang bernama Al-Khirbaq. Wa kana fi yadayhi taulun, dan kedua tangannya agak panjang. Faqala ya Rasulullah, fataqara lahu sani'ahu. Wahai Rasulullah, lalu dia menjelaskan kepada beliau Rasulullah SAW yang beliau kerjakan. Apa yang dikerjakan Rasul? Salat asar yang mestinya 4 rakaat, malah 3 rakaat sudah salah. Faqala ya Rasulullah, fadzakara lahu sani'a wa kharaja ghadban yajurru ridaahu. Nah, beliau pun keluar dalam keadaan marah dan menjulurkan selendangnya hatta intaha ilan nas, hingga sampai kepada para sahabat. Faqala, lalu ia berkata, asadaqa hadza, apakah apa yang dikatakan oleh Al-Khirbaq itu benar? Qalu na'am. Masya Allah. Jadi Rasul melakukan klarifikasi, dan ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita. Kita ini jangan punya kebiasaan terburu-buru. Al-ajalatu minas syaitan. Sikap berburu-buru itu adalah bagian dari manuver syaitan. Termasuk Rasul itu mengedukasi kita saat beliau meninggalkan salat itu 1 rakaat. Itu Rasul tidak mengambil kesimpulan bahwa apa yang diinformasikan oleh Khirbaq itu salah, tapi Rasul mengklarifikasi kepada para sahabat. Qalu, mereka mengatakan, na'am. Fasalla rak'atan, thumma sallama, thumma sajada sajdain, thumma sallama. Ini caranya yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini cara yang pertama, karena memang ada 2 cara. Ada yang mana Rasulullah SAW sebelum salam, kemudian beliau sujud 2 kali, dan setelah itu salam. Tapi cara yang kedua, cara ini adalah Rasulullah SAW
lakukan apa yang beliau tinggalkan yang statusnya adalah rukun. Yang statusnya adalah fardu, beliau salam kemudian sujud 2 kali. Nah, sujud tadi bacaannya sudah jelas. Sajadah apa Mas sekalian? Masih ingat tadi? Bacaan ketika kita melakukan sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wala yasud. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Karena memang ini jarang-jarang jarang-jarang kita baca, sering kali lupa. Apalagi ini kan memang nggak pernah lupa. Wah, apa ya itu kan? Bacaannya apa? Lupa juga, Pak. Jadi jangan sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Tapi kalau kita lupa membaca doa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, subhana man la yanamu wa la yasud, maka kita membaca bacaan sujud seperti biasa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Ini terkait dengan riwayat yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau waktu itu sempat meninggalkan 1 rakaat dari sholat asar. Rakaat yang kedua, contoh yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rakaat kedua dari sholat duhur tanpa tahiyat awal. Tanpa tahiyat awal. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam kasus khirbak tadi, kan Rasulullah SAW kan mendatangkan yang beliau tinggalkan. Halo, iya kan Bapak ya? Dengan menambah 1 rakaat karena memang kurang 1 rakaat. Tapi sekarang kasusnya beda. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah tanpa tahiyat awal. Tahiyat awal itu pertanyaannya Bapak-bapak masih ingat itu rukun atau tidak rukun, Pak? Hah? Tahiyat awal itu rukun atau tidak? Yang ngajarin siapa, Pak? Tahiyat awal itu rukun. Mari kita lihat. Tanpa tahiyat awal hingga selesai salatnya kemudian sujud sebelum salam, berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu berkata, Shalla bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama fi ar-rak'atayn al-awwalayn qabla an yajzi famadha fi salati falamma qada salatahu intadara an-nas taslimahu fakabbara wa sajjada qabla an yusallim thumma rafa'a ra'sahu thumma kabbara wa sajjada thumma rafa'a ra'sahu wa sallama. Nah, ini Pak. Rasul waktu itu beliau melakukan tasyahud awalnya atau tidak dalam hadis ini? Ini saya bacakan terjemahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat kepada kami. Lalu bangkit pada rakaat kedua sebelum duduk. Lalu terus dalam salatnya, kemudian akan selesai salat beliau, orang-orang menunggu salam beliau. Lalu beliau bertakbir dan sujud sebelum salam. Salam. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan tidak melakukan tasyahud awal. Jadi kalau tadi cara yang pertama yaitu salam dulu, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menambah, tapi yang ini sebelum salat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi. Jadi sebelum salam kemudian mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir dan sujud lagi, kemudian mengangkat kepalanya dan salam. Karena tasyahud awal itu bukan rukun, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tasyahud awal. Jadi langsung salam. Saya kira jelas atau belum, Bapak? Halo? Tapi tidak boleh kita menyengaja, Pak. Itu nggak boleh. Kalau menyengaja itu kita dosa. Karena apa? Kita menyelisih sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kan mengatakan shollu kama ra'aitumuni. Tapi ini kan Rasul lupa. Dan lupanya statusnya itu adalah sunnah abad. Sunnah yang dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Posisinya adalah tasyahud awal. Jadi tidak harus tidak mendatangkan itu, tapi kalau yang rukun, yang fardu wajib kita melakukannya, yaitu mendatangkan yang wajib. Nah, selanjutnya Pak, ini
Nah, sujud sahwi bagaimana statusnya? Wa huwa sunnatun kama sayati lakin inda tarki ma'murin bihi bis shalah aw fi'lin manhiyin an fiha. Jadi sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Bagaimana kalau orang dia melakukan hal tadi, misalnya dia itu tidak melakukan sujud sahwi ketika ia kurang sholatnya dari 1 rakaat. Jadi dia nambah 1 rakaat, setelah menambah rakaat, setelah itu dia tidak melakukan sujud sahwi. Sah atau tidak? Halo? Sah atau tidak? Sah. Sah, tapi tidak nyunnah. Tapi tidak nyunnah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu lupa rakaatnya, beliau datangkan rakaatnya dan baru setelah itu beliau melakukan sujud sahwi. Sah-sah, Pak. Cuma masalahnya kan agak keder juga, Pak, kadang-kadang ini. Ini karena jarang-jarang ini sujudnya sekali atau 2 kali. Ah, gitu kan itu. Wah, daripada lupa langsung aja ditutup salam aja. Ah, itu sah. Salat kita tidak sah, tapi orang akan mengatakan, ini jelas waktu bab terkait dengan masalah kajian sujud sahwi dia nggak adil itu. Makanya nggak tahu, langsung main ditutup aja sholatnya. Nah, itu berbeda dengan saat kita pas ngaji tentang sujud sahwi kita hadir, kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kasus-kasus yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salatnya secara sempurna. Cuma kan akhirnya ada pertanyaan juga, Pak. Ini Rasul lupanya disengaja atau memang ada motif syariat? Nah, para ulama-ulama kita mengatakan bisa dua-duanya. Pertama, memang Rasulullah SAW bisa jadi itu ada lupa, dan itu adalah sifat basyariah Rasulullah SAW. Tapi pendapat yang kedua, itu memang Rasulullah SAW melakukan itu semua adalah karena apa? Karena memang perintah Allah, karena diperintahkan untuk mengajarkan tata cara sholat kepada umatnya. Karena kalau Rasulullah SAW waktu itu, maaf ya, itu nggak pernah lupa. Cara mengajarnya gimana, Pak? Kalau nanti kita mengalami kasus-kasus seperti itu, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, referensi kita saat kita mengalami kondisi lupa itu seperti apa, kan tidak ada, Pak. Tapi alhamdulillah Allah, tapi itu by design Allah, jelas. Itu adalah desain Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mengedukasi kita, untuk membina kita, untuk mendidik kita. Kalau satu saat kita mengalami sholat seperti itu tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan sujud sahwi. Apakah itu konteksnya adalah meninggalkan yang rukun, datangkan yang rukun, setelah itu melakukan sujud sahwi, atau meninggalkan yang statusnya adalah sunnah ab'ad, maka itu kita tidak mendatangkan yang statusnya sunnah ab'ad, karena memang dia adalah bukan rukun, tapi langsung closing dengan melakukan sujud sahwi. Tapi sekali lagi, kalau pada akhirnya seseorang ketika melakukan hal yang tadi saya sebut, apakah kemudian meninggalkan 1 rakaat, langsung kemudian dia mendatangkan dan ia tidak melakukan sujud wahid, sholatnya tetap sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sunnatun kama sayati lakin inda tarki ma'murin bih, akan tetapi ketika meninggalkan perkara yang diperintahkan dalam salat, au fi'li manhin anhu fiha, atau melakukan perkara yang dilarang dalam salat. Yang dilarang dalam salat sudah kita kasih juga. Was sunnatu in tarakahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Jadi salat ab'ad ketika ditinggalkan oleh orang yang salat, maka ia tidak diperkenankan kembali untuk melakukannya setelah ia dalam posisi melakukan bagian yang fardu. Contoh, Pak. Imam sholat isya. Nah, kita kan kalau ada imam salah, kita mengucapkan apa, Pak? Subhanallah. Tapi ini ada kasus, Pak. Imamnya lagi ngapalin, Pak. Lagi ngapalin surat
Akhirnya fokusnya sholat. Fokusnya dia surat yang baru itu. Akhirnya ketika sholat rakaat pertama, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Di belakang. Subhanallah. Lalu diganti, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafir. Subhanallah lagi, Pak, itu. Lalu ganti surat lagi, Pak, itu. Dikira bacaannya salah. Padahal yang dia tinggalkan apa, Pak? Al-Fatihah gitu. Akhirnya ini imamnya ditegur dengan diingatkan dengan subhanallah. Itu enggak paham-paham. Akhirnya ada yang mengatakan tidak membaca Al-Fatihah. Enggak ada, Pak, itu. Jadi habis diingetin terus itu enggak apa? Diingetin terus enggak nyambung-nyambung, enggak, Pak. Itu kasus-kasus seperti itu kadang-kadang dalam salat itu sesuatu yang mungkin, Pak. Jadi itulah yang memang pernak-pernik saat seseorang melakukan salat. Kasus yang ingin saya sampaikan. Tasyahud awal. Kan tadi mestinya idealnya setelah setelah masuk pada rakaat kedua itu kan namanya ada tasyahud awal. Imam sudah berdiri, Allahu Akbar, dan posisinya sudah masuk rukun, yaitu dia berdiri. Maka dalam kasus seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh makmum adalah setelah ia itu mengingatkan, tapi imam sudah terlanjur posisinya itu masuk ke rukun, maka imam nggak boleh balik lagi. Tapi makmum ini kalau nggak ngaji, kira-kira makmumnya gimana? Tetap duduk atau tidak? Imam kok bandel banget itu. Diingetin tetap berdiri itu. Padahal yang salah siapa, Pak? Makmumnya. Karena apa? Status yang ditinggalkan itu bukan rukun. Kalau belum pada posisi masuk rukun, baru belum sempurna lah, maka imam itu dia harus kembali. Iya kan? Cuma masalahnya ini imam sudah masuk ke rukun. Itu juga, Pak, kasus pernah saya sholat itu. Kalau di daerah itu kan memang mazhabnya mazhab Syafi'i kental banget, Pak. Nah, termasuk diantaranya ketika kita melakukan sholat subuh di kampung-kampung itu kan biasanya pakai kunut atau tidak? Nah, waktu itu imamnya itu dia lupa baca kunut. Kan di belakangnya baca subhanallah. Padahal posisi imam itu sudah sujud. Kalau sudah sujud berarti pertanyaan saya adalah apakah ia sudah masuk rukun atau belum? Sudah. Maka ini makmum di belakang karena nggak pernah ngaji. Akhirnya imamnya itu sujud dibiarin, nanti habis sujud kemudian duduk di antara dua sujud, itu dibiarin, sujud lagi itu dibiarin, makmumnya berdiri semua, Pak. Itu terjadi, Pak, dan saya melihat sendiri itu. Saya melihat sendiri itu, Pak. Tapi dulu ketika saya masih sekolah, Pak. Dia masih sekolah kan, kita masih ya usia remaja lah gitu. Itu terjadi, aneh juga. Jadi inilah pentingnya kita ngaji itu di situ, Pak. Jadi ketika nanti ada kasus-kasus di satu masjid, maka di situ kita tahu bagaimana solusinya. Dan pastikan yang tahu tentang masalah baca Quran, yang tahu tentang masalah fikih, itu diupayakan ia di belakang imam. Karena apa? Biasanya yang lain itu kan parameternya yang di belakang imam kan, Pak, ya. Dan termasuk kalau imam batal, wah kayaknya kentut ini, buang angin itu, kayaknya nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya dia melanjutkan sholatnya, itu nggak boleh, Pak, itu. Ya kalau dia kemudian dia itu buang angin, sekalipun memang yang tahu hanya dia aja, gitu kan, maka dia minggir. Nah, ini nggak boleh. Ini kok imamin nggak tanggung jawab ditinggal. Nah itu justru tanggung jawab, Pak. Wong dia batal kemudian dia minggir, maka yang di belakangnya dia kemudian menggantikan posisi imam. Pernah bapak-bapak melakukan sholat, imamnya ganti? Sudah pernah atau belum, Pak? Sudah pernah. Kalau saya sudah pernah, Pak. Jadi waktu itu pas sholat duhur atau sholat asar, saya agak lupa. Nah imamnya tiba-tiba meninggalkan posisi imamnya, Pak. Tapi akhirnya karena memang alhamdulillah itu jamaahnya
banyak yang tahu tentang fikih, akhirnya yang di belakangnya langsung maju mengambil posisi imam dan melanjutkan sholat. Tidak boleh kemudian jemaah sekalian, saya batal, bubar, diulangi dari awal. Ketahuan nggak ngaji fikih itu. Tapi yang dilakukan adalah yang di belakang itu dia harus sigap ketika dia melakukan kesalahan. Makanya bapak-bapak sekalian lihat di masjid-masjid besar, apalagi kayak di Masjidil Haram, apalagi di Masjid Nabawi, itu selalu di belakang Syekh Sudes, Syekh Suraim, itu adalah orang yang ahlul Quran dan sekaligus mereka adalah faqih, mereka yang ahli fikih. Ketika satu saat itu kemudian mereka itu ada masalah, kan pernah ada kan Pak, masalah itu. Masalahnya baca Quran itu tiba-tiba suaranya meredup hilang gitu kan. Beliau minggir dan kemudian digantikan dengan makmumnya yang persis berada di belakang. Jadi dinamisasi terkait dengan masalah sholat. Itu kita melakukan sholat itu tidak selalu normal. Kenapa ada fikih yang kemudian menjelaskan terkait dengan hal-hal seperti ini? Karena memang kasus-kasus ketika kita melakukan sholat itu tidak selalu dalam posisi normal. Sekalipun memang mayoritasnya adalah normal. Saya nggak tahu di Masjid Muhajirin ini kasus apa yang kita bahas malam ini pernah terjadi atau belum pernah terjadi, Pak? Aduh, belum pernah kan itu? Dan nggak usah cita-cita kapan saya praktekin kajian kita malam ini, nggak usah Pak, jangan didoakan imamnya itu lupa juga Pak, itu nggak usah. Faman taraka at-tasyahhudal awwal masalan, maka barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal, misalnya Pak, itu mudah-mudahan nggak terjadi sama kita. Fadzakarahu ba'da i'tidalihi, lalu ia ingat setelah dalam posisi berdiri tegak. Berdiri tegak itu kan berarti kita sudah pada rukun yang baru kan? Ba'da i'tidali mustawiyat la ya'udu ilaihi, maka kita tidak diperkenankan kembali kepada posisinya, yaitu posisi tasyahud awal. Karena apa? Tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah ab'ad, tapi ketika seorang imam, ketika seorang melakukan sholat, ingatnya itu setelah dia posisinya berdiri tegak, maka nggak boleh balik lagi. Nah, cuma inilah keadilan Allah Rabbul Alamin. Karena orang yang ia melakukan sholat itu kan, maaf, ada yang dia tahu, tapi ada juga yang dia nggak tahu. Kan ada juga kan Pak ya? Ketika dia memang sudah berdiri tegak, lalu balik lagi karena faktor apa? Dia nggak ngaji dan kemudian, tadi kan saya belum tasyahud, lalu balik lagi karena nggak tahu. Itu mungkin atau tidak, Pak? Halo, mungkin atau tidak? Mungkin. Maka dikatakan, fa'in ada ilaihi aliman bitahlimi batalat sholatu. Jadi ini resiko kita ngaji itu gitu Pak. Jadi justru karena kita sudah ngaji, kita sudah tahu, kalau kemudian kita sudah berdiri dalam posisi tegak dan kemudian kita kembali kepada tasyahud dan kita tahu itu adalah haram karena kita sudah pindah pada rukun baru, maka efek daripada apa yang kita miliki dari pengetahuan tentang sholat yang itu tidak diperkenankan menjadi batolat sholatu, maka sholatnya menjadi batal. Ini bagusnya nggak punya ilmu atau punya ilmu Pak? Ya punya ilmu lah, Masya Allah. Masa nggak punya ilmu Pak? Nanti nggak ngaji malah nggak tahu kan. Tapi ada juga aunasian annahu fis shalah, atau dalam keadaan lupa bahwa ia sedang melakukan sholat. Mungkin atau tidak Pak, orang sholat tapi lupa kalau dia sedang dalam keadaan sholat itu. Mungkin atau tidak Pak? Mungkin kan? Ya kalau nggak mungkin ya nggak dinarasikan kan. Ketika dinarasikan pasti musannif itu melihat kasus-kasus ada orang sholat tapi lupa. Nah ini biasanya, inilah yang kenapa ada riwayat terkait dengan fenomena yaumul mahsyar. Kata Rasulullah SAW kan begini. Hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan gulan.
Jadi nanti pada hari kiamat itu manusia akan dihimpun dalam yaumul mahsyar dalam keadaan khufah, tidak beralas kaki, urutan telanjang, gurlan, mereka tidak berhitam. Kata Ummul Mukminin Aisyah mewakili pertanyaan kita dengan mengatakan ar-rijalu wan nisa, itu yang dihimpun dalam keadaan seperti itu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini laki-laki dan perempuan ya Rasulullah. Naam, iya. Laki-laki itu Pak. Logikanya Pak, itu laki-laki perempuan kalau dalam situasi normal itu kira-kira punya potensi yang laki gelirik-gelirik, yang perempuan gelirik-gelirik, yang laki-laki itu punya potensi itu atau tidak? Punya potensi. Tapi kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ini juga mewakili apa yang ada dalam benak kita. Ayan duru ba'du ba'da, akankah sebagian dari mereka itu melihat aurat sebagian yang Rasul mengatakan lah, enggak. Karena apa? Al-amru asyaddu min had. Karena urusan manusia pada waktu lebih dahsyat dari hanya sekedar min aurat. Orang ketika berada dalam kondisi dia sedang dalam puncak-puncak sedihnya, misalnya seorang istri dia ditinggal wafat oleh suaminya, itu kadang-kadang ada orang yang ada di sebelahnya itu nggak lihat. Tapi kalau bapak-bapak sih kayaknya masih ingat Pak ya, kalau ditinggal istrinya Pak, ditinggal wafat istrinya, insya Allah sedih atau insya Allah biasa-biasa saja Pak ya? Aduh, sedih atau tidak Pak? Sedih ya. Kalau nggak sedih itu berarti jangan-jangan meninggalnya diracun ya, Pak. Nah itu yang tetap sedih itu. Cuma biasanya laki-lakinya sedihnya lebih lama atau lebih pendek Pak? Lebih pendek. Ini kayaknya ada yang pengalaman Pak itu. Jadi jangan sekalian, itu kan kondisi seperti itu bisa terjadi kita dalam keadaan sholat. Contohnya bapak-bapak sedang mengerjakan satu pekerjaan kantor. Itu kalangan profesional, itu kalau mereka sudah gila yang namanya kerja, itu kadang-kadang ke bawah saat sholat. Bahkan yang lupa-lupa itu dia justru ingat saat sholat. Halo, pernah bapak-bapak nyali solusi tadi rapat, solusinya itu dia cari, itu nggak dapat. Ternyata waktu sholat keluar solusi dari masalah yang didiskusikan itu. Pernah atau tidak bapak-bapak? Nah, bapak-bapak juga nggak usah nuduh saya ini kayaknya Ustadz pernah punya pengalaman kayak gitu juga ini. Tapi memang itulah faktanya. Sehingga suasana-suasana itulah yang menjadikan kita lupa sementara kita itu sedang dalam keadaan sholat. Au jahilan, atau karena nggak tahu, maka kalau memang kita sudah berada dalam posisi tegak dan kita balik, tapi karena kita nggak tahu, justru kata musannif fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Yang tahu batal, yang nggak tahu malah tidak batal. Masya Allah, Masya Allah. Ini bapak-bapak kalau sudah tahu jangan menyesal Pak itu. Mendingan saya nggak tahu sholat saya sah gitu kan. Sementara saya tahu malah jadi nggak sah gitu kan. Ya iyalah, itu konsekuensi daripada ilmu. Ilmu itu sangat penting. Wa yalzamu al-qiyamu inda tadzakkurihi, maka harus berdiri ketika sudah ingat. Nah, wa in kana ma'mudan ada wujuban limutaba'ati imamihi. Kalau tadi konteksnya imam, Pak. Tapi kalau dia posisinya sebagai makmum, Pak, ya kan? Kasusnya dia yang lupa sendiri, Pak. Sementara imamnya, ya kan mungkin juga kan, Pak. Imamnya itu dia tasyahud awal, sementara dia yang makmum ini lupa itu. Karena mikir apa? Tiba-tiba dia berdiri, Pak itu. Sudah masuk pada posisi rukun kan? Maka dalam kondisi seperti itu tetap berdiri sendiri sementara imamnya itu tasyahud, atau kemudian dia ngikuti imam Pak? Ngikuti imam. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, karena sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka sekalipun dia sudah pindah, karena posisinya sebagai imam, dia nggak boleh berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri kan aneh juga. Yang lain pada tasyahud sementara dia berdiri, maka dia kemudian mengikuti imam. Lakinnahu, akan tetapi ia yasjudu lisahwi anha fi surati adamil aud abil audi nasyan. Tapi disunahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi ketika dalam kasus tidak kembali atau kembali kepada tasyahud dalam keadaan
Sudah sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.